bukan pasar yang kita kejar, tapi pasar yang datang kepada produsen-produsen kecil UKM tadi kan. Itu kan melalui pariwisata. Tapi memang challenge terbesar kita adalah implementasi. Itu adalah challenge terbesar ya. Gini, regulasi yang kita buat misalnya oleh pemerintah buat, karena pemerintah kan regulator ya, itu implemented nggak sih di lapangan? Itu yang perlu kita tarik dulu, baca dulu, cek dulu gitu. Regulasi yang kita buat itu implementasinya soalnya. Iya, jadi bisa nggak diimplementasikan? Kalau diimplementasikan itu akan maksimal atau tidak? Atau justru jangan sampai regulasi ini ternyata malah membuat semakin susah gitu. Dan itu yang kemudian makanya Pak Presiden kan dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan ini harus kita ubah, ini harus kita permudah gitu. Kita harus sederhanakan karena memang harus kita akuin banyak sekali regulasi kita itu yang ternyata mempersulit. Kementerian yang lain malah yang dipersulit gitu misalnya. Misalnya regulasi terkait dengan pariwisata. Oh ternyata mempersulit investasi misalnya. Nah atau regulasi di investasi ternyata mempersulit pariwisata. Nah ini saya merasa sangat bersyukur sekali karena Pak Presiden itu sedari awal ya kita di Magelang itu disampaikan bahwa kita harus berkolaborasi dan bersyukur juga waktu itu kita ditaruh di Magelang sekian lama sehingga mencairkan situasi, suasana, memudahkan komunikasi. Kadang saya misalnya dengan wamen lain atau dengan ini saya telepon. Pak Wamen atau Bu Wamen, ini kita ada isu ini, mohon bisa segera nggak itu dilihatkan. Oh, itu bisa selesai hanya by phone gitu. Mungkin ini tidak terjadi kalau tidak terjadi yang di Magelang itu gitu. Tidak ada kolaborasi yang kuat tadi. Karena memang sekali lagi adalah banyak regulasi yang perlu untuk kita lihat baik-baik. Saya juga bersyukur Bu Menteri ini karena orang swasta gitu ya. Jadi beliau apapun yang beliau lihat adalah outcome. Jadi setiap kali misalnya Bu, Ibu perlu membuat surat edaran atau Ibu perlu membuat peraturan menteri. Beliau selalu mempertanyakan apa? Kalau saya buat peraturan menteri ini implemented gak? Justru akan bagus atau justru tidak akan bagus? Kita di-challenge untuk berpikir gitu. Nah, jadi business as usual yang terjadi di kementerian selama ini itu oleh Pak Presiden dibongkar, dirombak semuanya, ujung-ujungnya adalah yang dibicarakan Vero tadi. Outcome-nya apa? Outcome-nya sudah pasti lapangan kerja. Outcome-nya sudah pasti pasar. Outcome-nya itu sudah pasti adalah pemerataan ekonomi. Maka di kementerian-kementerian ini kita juga selalu di pariwisata kita create pasarnya. Jadi saya misalnya ke desa-desa wisata yang bahkan jauh gitu. Saya datang ketemu dengan masyarakat, masyarakatnya punya produk-produk yang bagus sekali, punya tenun, punya kerajinan tangan yang ternyata itu luar biasa gitu. Tapi mereka selalu bilangnya apa? Bu, tapi saya nggak ada pasarnya, saya mau jual kemana? Nah, beruntungnya juga kita ini ada di level menteri dan wakil menteri eksekutif gitu. Kita langsung bisa ini cocoknya apa? Kita bisa kontak dengan teman-teman di swasta. Kita ini sebenarnya kan menghubungkan meng-create itu, menghubungkan antara pasar dengan pasar, dengan posisi yang kita punya. Nah, akhirnya kita bisa membantu mereka create pasar. Dan kadang kan ada investor juga yang datang ke kita. Kita juga challenge mereka bagaimana agar mereka tidak hanya memikirkan keuntungan tapi juga memikirkan nih bagaimana kok udah ngambil keuntungan yang banyak seperti Pak Presiden bilang kan udah ngambil keuntungan yang banyak, mereka juga harus dong berkontribusi pada negara. Nah, hal-hal seperti itu yang terus kita upayakan lakukan. Tapi ini kan belum 1 tahun ya. Jadi masih banyak tempat yang belum kita datangi. Memang kan belum 1 tahun dan tapi harapan masyarakat setelah kabinet ini dilantik kan sangat amat besar. Makanya itu jadi tantangan juga untuk semua ya, menteri, wakil menteri di bawah pemerintahannya Presiden Prabowo. Nah, ini kan momentumnya juga mau 80 tahun Indonesia. Apa sebenarnya kerangka besar yang bisa diimplementasikan yang harus segera dilakukan di usia 80 tahun ini? Masih 1 tahun pemerintahannya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran. Nah, apa-apa di 80 tahun ini yang bisa membuat masyarakat tersenyum untuk menyambut hari kemerdekaan? Kalau dari Bu Vero? Ya, 80 tahun. Sekarang angkanya bagus sekali. Kita ini kalau kita lihat negara kita ini 80 tahun itu boleh dibilang tuh kita udah kalau di negara lain itu kan aging population ya. Kalau kita 80 itu cemerlang. Karena yang lain itu harus memikirkan
usia 60 karena mereka child free kan, rata-rata kan. Kayak Jepang, Korea, apalagi Singapura. Ini pemerintah Singapura udah mikirin gimana membuat 60 tahun, karena 10 tahun kemudian mereka itu udah population aging gitu. Nah kita ini supply. Makanya program yang lagi, ya kita supplier dong. Istilahnya kita punya productive age, anak-anak yang 30 nanti ke depan, bonus apalagi demografi itu ya? bonus demografi. Tapi ini yang menjadi kesempatan kita itu bagaimana dalam masa Pak Presiden Prabowo, Pak Gibran ini, kita tuh bisa benar-benar menciptakan skill yang baik, training yang baik. Karena mereka akan punya kesempatan banyak membuka lapangan pekerjaan, karena supplier ada di kita. Dan anak-anak emasnya kita ini, generasi kita sampai 2004 ini, ke bonus demografi ini yang harus kita capture. Makanya kesempatan ini adalah yang kita memang dari Bappenas dan juga dari U10 juga udah menyebutkan bahwa care ekonomi itu menjadi satu momentum ekonomi keperawatan yang baru. Nah ini juga bisa memberikan kesempatan kepada perempuan-perempuan. Kenapa kita bilang 30% pencapaian perempuan harus masuk ke dalam politik? Kita mempunyai regulasi, tapi implementasinya susah. Karena kenapa? Perempuan mempunyai peran ganda. Karena ketika dia sampai pada umurnya menikah, punya anak, akhirnya itu yang terbentur. Yang tadinya mungkin dia adalah profesional, tapi karena terbentur ini keluarga, sedangkan dibawa ke rumah ini ketika mereka mau kerja tidak ada yang backup. Kita tidak punya caregiver yang baik, kita punya nanny yang baik, kita tidak punya, bukan soal baik, punya skill. Kemampuan yang baik. Nah, aku bilang 80 tahun ini sebenarnya kesempatan buat kita. Karena dalam masa ini juga sebenarnya hubungan antara Asia kita, apalagi Pak Presiden, hubungannya baik. Dan kita punya modal.